Kita ada pada bab 2, yakni bab asani fi ta'ati zahirati, yakni ketaatan yang zahir. Melanjutkan pembacaan kita pada Ahad yang lalu, di mana kita telah diberitahu bahwasanya ibadah-ibadah wajib itu merupakan ra'sul mal, modal daripada semua usaha kita. Kemudian wan naflu huwa ribhu, adapun yang sunnah itu merupakan keuntungannya. Maka marilah kita semuanya senantiasa melaksanakan kedua jenis ibadah ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Hari ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau setelah menjelaskan tentang baitnya yang kemarin tentang yang wajib dan yang fardu, beliau mencantumkan sebuah sabda baginda Nabi SAW yang diriwayatkan. Sebagian daripada hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berkata ia Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berfirman ia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi berkata yang demikian ini, maka ini maknanya ini adalah hadis qudsi. Jadi firman Allah tetapi redaksinya dari Nabi. Tanda daripada hadis qudsi ini, ketika Nabi menyampaikan sabdanya, maka Nabi berkata, telah bersabda atau telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi membacakan hadis, bukan membacakan Al-Quran. Maka itu adalah firman Allah juga, tetapi redaksinya dari Nabi dikenal dengan istilah hadis qudsi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari ini termasuk salah satu daripada hadis qudsi itu. Firman Allah tetapi redaksinya, susunan kalimatnya dari Nabi. Maka dia disebut hadis. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i ma iftaradtu alaihim. Tiadalah mendekatkan kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku itu semisal ia melaksanakan sesuatu yang telah aku fardukan atas mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tiada lepas hambaku itu, kata Allah, seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku itu dengan senantiasa melazimkan yang namanya ibadah nawafil, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sampai di sini kita mendapatkan informasi yang sangat berharga, di mana ketika orang itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua caranya. Yang pertama, ia melaksanakan perintah Allah yang wajib, yakni mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan an-nawafil, dengan sesuatu yang diwajibkan. Semisal perkara yang diwajibkan, itu adalah cara pertama mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Setelah ia sempurnakan yang wajibnya itu, tidak henti-hentinya seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah, sehingga kata Allah, aku mencintainya. Nah, disinilah letaknya, kuncinya orang itu dicintai Allah adalah orang itu juga istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena kalau yang wajib, yaitu modal usaha yang wajib dimiliki oleh semua orang. Nah, yang membedakan orang-orang soleh terdahulu dengan kita itu bahwasanya mereka senantiasa melazimi ibadah-ibadah yang sunnah. Dengan mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah itu, kata Allah, hatta uhibbahu, sampai Allah SWT mencintai mereka.
Jadi jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai seseorang itu, ini kata Allah ini, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, maka akulah pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Nah, hadirin sekalian, ini hadis-hadis yang termasuk bagian daripada hadis-hadis yang wajib bagi para ulama untuk mentakwilkannya, artinya menafsirkan maknanya. Daripada hadis inilah kita melihat bahwasanya kita tidak boleh melihat sesuatu atau mengartikan, mengambil makna daripada suatu nas, baik itu hadis ataupun ayat Al-Quran, secara zahir saja. Kenapa? Karena makna zahir itu belum tentu itu yang menjadi muradnya, yang menjadi makna murad. Dalam hadis ini dikatakan, jika aku telah mencintainya, yakni seorang hamba itu, maka Allah berkata, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, maka kata Allah, akulah telinganya yang dengannya ia mendengar. Kalau kita menerjemahkannya bukan mengikuti para ulama, maka na'udzubillah min zalik, apakah Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai seorang hamba langsung berubah menjadi telinga? Maka ini wajib untuk ditakwilkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga telinganya daripada mendengar sesuatu yang sia-sia, ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui semuanya. Sebab ada orang yang keliru dalam pemahamannya sebab terjebak pada makna zahir. Ketika ia terjebak pada makna zahir, bagaimana caranya dia menerjemahkan hadis ini? Apakah dia akan mengatakan Allah itu berubah menjadi telinga seseorang? Kemudian selanjutnya, jadi maknanya fa iza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintainya seorang hamba itu, kata Allah, kuntu sam'ahu, akulah telinganya, akulah pendengarannya, allazi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengannya itu. Maknanya Allah senantiasa menjaga telinganya daripada pendengaran-pendengaran yang sia-sia. Yang ia dengar itu selalu Allah palingkan kepada sesuatu yang baik-baik saja. Dijaga telinganya daripada perkara yang sia-sia. Itu kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya, yakni matanya yang dengannya ia melihat. Kalau diterjemahkan secara zahir, maka apakah Allah itu berubah menjadi mata seseorang? Na'udzu billahi min zalik. Kita bersihkan i'tiqad kita daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kita akidah kita ini adalah akidah bisa tafwid atau takwil, ya. Nah, maka kita bersihkan diri kita. Allah itu bersih, ya, ditanzihkan daripada sifat-sifat makhluk, daripada menyerupai makhluk. Jadi wa basarahu allazi yubsiru bihi, maksudnya Allah menjadi pendengar, menjadi penglihatannya dengan yang dengannya ia melihat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing matanya itu, senantiasa menyaksikan yang baik-baik saja. Matanya akan terpelihara daripada melihat sesuatu yang mendatangkan dosa baginya. Walisanahu allazi yantiqu bihi, dan akulah lisannya, kata Allah, yang dengan lisan itu ia berbicara. Maknanya apa? Lisan seseorang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang telah menjadi kekasihnya Allah, yang telah dicintai Allah tadi itu, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali sesuatu yang membawa manfaat bagi dirinya atau bagi orang lain, atau kalau tidak dia diam, atau kalau tidak lisannya itu bergerak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allazi yabtisu bihi, dan akulah tangannya, kata Allah, yang dengannya ia memegang. Jadi
Bukan Allah tiba-tiba berubah menjadi tangan orang, tidak, nauzubillahi min zalik. Tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan tangannya itu untuk perkara-perkara yang berguna saja. Jadi semua langkah orang tersebut dibimbing dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kakinya, kata Allah, yang dengan kaki itu ia melangkah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kakinya sehingga kakinya tidak menjadi penyebab dosa. Langkah kakinya hanya menuju tempat-tempat yang baik saja. Datang untuk mendatangi majlis taklim, datang untuk mendatangi solat berjamaah, datang untuk mengunjungi kedua orang tuanya, datang untuk digunakan kakinya itu untuk melangkah pada tempat-tempat yang mendatangkan dosa bagi dirinya. Wa qalbahu, dan akulah hatinya, allazi yutmiru bihi, yang dengannya itu ia bisa bercita-cita, dengan hatinya itu ia bisa mencintai dan lain sebagainya. Maka sampai di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan, bimbingan atas diri setiap orang ketika ia menjalankan sesuatu yang wajib dan tidak melepaskan dirinya dari melaksanakan sesuatu yang sunnah-sunnah. Maka marilah kita semuanya kita imani betul apa yang ada di dalam Al-Quran, kita imani betul apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Mari kita semuanya senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat yang sedekat-dekatnya, dekat dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan bahwa kita ini hanya bergantung kepada Allah saja. Kita beribadah mencoba untuk tidak berat melaksanakan, dan kita mencoba untuk berbahagia setelah kita melakukan ketaatan. Apabila kita telah membiasakan hal yang demikian itu, maka ketenangan hanya itulah yang ada pada diri kita, sedangkan kerisauan, kekhawatiran dan lain sebagainya itu tidak akan pernah hampir di dalam hati yang senantiasa ada Allah Subhanahu wa taala yang diingatnya. Hati yang senantiasa terikat hatinya kepada Allah, juga terikat hatinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat pembacaan kitab Hidayatus Salikin, kutipan daripada hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.